Wakil ya kan? Yoi. Bagi saya sih, saya berkata bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa ada di tahun ke-6. Kita masih bisa bertahan dan pernah saya bayangkan juga Kulkana itu banyak anugerah yang Tuhan berikan bagi Kulkana, luar biasa. Orang-orang yang Kulkana selama ini aku lihat bahwa benar-benar hidup dalam kepengurapan, hidup di dalam kerinduan. Walaupun kita tahu bahwa kita mengalami masa-masa yang pelik. Sebelum pandemi, kita melihat fluktuasi kehadiran, baik di onsite maupun di online. Paling banyak 12, 16, tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan selalu ada di Kulkana. Karena banyak orang berdoa untuk Kulkana, terutama orang-orang yang ada di Kulkana sendiri. Dengan Roh Kudus, kekuatan Tuhan, sehingga kita datang memberi waktu, membuang waktu, membawa makanan minuman ini untuk kebersamaan. Kita terus berdoa untuk Kulkana karena kita percaya jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percaya dalam perkara-perkara besar. Bukan saja dalam pelayanan ya, perkara-perkara besar Tuhan akan percayakan bagi kita-kita yang ada di Kulkana. Bahkan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, sepanjang kita tetap beribadah, jatuh bangun, semangat kadangkala hilang, kadangkala rasa gimana menghadapi keadaan, tetapi tetap kita mencari Tuhan, tetap ada dalam doa, tetap ada dalam komunitas. Kalau kita bisa bertahan, saya percaya itu karena Roh Kudus ada di dalam kita sendiri, dan kita merespon apa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita datang sama-sama berkomunitas. Terima kasih. Saya juga berterima kasih ada anggota baru yang bisa gabung dengan kita. Mudah-mudahan ini siapa saja dari kita bisa membawa orang lain datang ke sini. Mungkin yang baru-baru yang belum datang ke sini kan masih berpikir bagaimana kita bisa bersosialisasi. Sosialisasi itu pasti ada masanya, ada waktunya, ada prosesnya. Mengenal Tuhan juga itu ada prosesnya, ada masanya, ada. Waktu kita datang pertama mungkin kita agak canggung, agak apa, tetapi kalau kita terus membangun hubungan kita pasti akan welcome semuanya sama dengan Tuhan. Kita datang ke Tuhan pasti ada prosesnya. Tuhan, amin. Itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah terlibat malam hari ini. Kulkana walaupun dalam kondisi yang sulit itu ya, tapi saya bersyukur bahwa kalian semua adalah umat yang setia ya. Dalam artian tetap datang, tetap mengikuti acara-acara di dalam Kulkana. Saya percaya bahwa Tuhan pasti melihat bahwa ada segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kalian pasti. Karena apa? Kesetiaan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Percaya ya. Karena untuk saya sendiri bahwa waktu itu saya sempat sakit, kemudian Tuhan berikan kesembuhan ya. Sakit saya parah waktu itu ya. Saya bersyukur Tuhan ada hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan pasti beri buat kita. Nah, ini awalnya tuh dibentuk oleh Pastor Paulus sama Bu Nelly pertama kali. Terus kemudian Pastor bilang suruh saya pegang. Waktu itu kita awalnya itu cuma ada beberapa orang, ya Pak Ciki, Herindra, terus tapi kita bukan begini, tapi kita makan-makan sebulan sekali awalnya. Tapi begitu pas disuruh ke gereja, kita nggak dapat tempat. Wah, pokoknya mau cari tempat susah pada itu. Jadi kita kalau setiap kali kumpul di gereja, yang datang cuma berdua. Saya mesti minta pemusik ke berdua orang. Akhirnya saya bilang, kebetulan juga akhirnya saya ada kerjaan di Bali, akhirnya saya tinggal. Sampai pesta saya dia saya nggak bisa. Jalannya waktu, pesta tunjuk Tor Fani untuk terusin. Saya bilang oke, pesta saya akan support sedang apapun juga, karena bagi saya tuh keluarga itu penting. Kadang-kadang kalau kita kan di sini kan semua keluarga semua udah berkeluarga ya.
Kalau yang nggak berkeluarga mau sama yang berkeluarga beda, cara berpikirnya beda, ya kan? Kalau yang belum berkeluarga kan disakitin sama pasangan langsung udah tinggalin aja, gitu kan? Udah jangan bosan dulu, masih banyak di luar. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan sendiri yang menopang. Dan kita semua itu terimpartasi dari kepala gembala turun ke bawah. Oleh sebab itu kenapa kita sebagai keluarga ini untuk saling menopang lah. Mungkin Mary sama Kelsey cocok, mungkin saya sama Papi sama nanti atau sama Jimmy cocok, mungkin dari Jimmy sama Anton cocok. Itu saling menopang, saling membangun. Gak bisa Pak Gembala tuh hanya semuanya harus diperhatikan. Jadi teman-teman juga jangan, kok saya nggak diperhatikan ya? Jangan, ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan nggak salah juga cari orang yang bisa sharing sama kita. Gitu. Doa itu paling penting sama Tuhan. Hubungan intim sama Tuhan itu paling penting. Yang paling penting itu. Nah kita ini keluarga kita bilang karena ini, ya. Itu saling menguatkan. Kalau ada temannya kebetulan kita lagi doa, Tuhan ingatkan seseorang si A, kita hubungin, ajak ngobrol. Kita nggak tahu, siapa tahu dia lagi ada masalah. Nah, Tuhan memang mendekatkan diri kita sama dia. Nah disitulah pentingnya bahwa dimana kita berkeluarga seperti ini, ya. Jadi jangan, kok saya nggak diperhatiin sama gembala nih, terus akhirnya mundur aja lah, kamu nggak diperhatiin gini, jangan seperti itu ya. Harus saling menopang. Kalau ada temennya yang lihat lagi ya, satu yang lagi gimana, yang kebetulan dekat, yuk saling bangun, deketin, sharing. Ya, karena kita percaya bahwa pool ini bisa akan berkembang. Contoh, Mary bisa bawa teman, siapa lagi bisa bawa teman, ya kan? Itu ajak aja, seperti itu. Karena kenapa? Kalau saya pun juga, misalkan di bawah pengembalaan saya di koordinasi sebagai koordinator 3, kalau saya dulu lagi pertama masuk ini baru berapa orang ya, Kapitol, Pani sama Kiki, Tere, satu lagi Mary yang pindah ya, Depok sama Felix, ini Pak Arman sama Maria. Terus saya kan pikir mau masuk keluarga gitu kan. Pertama masuk ke situ, kira keluarga semua gitu. Lama-lama kok orangnya muda-muda semua. Keluarga muda. Iya, datang lagi orang yang mau nikah. Terus saya bilang, kita paling tua di sini. Saya sudah ngomong, malu kita. Udah nggak ketegarin daripada ikut kaum ibu nenek-nenek namanya itu jadi muda kita. Jadi kita muda terus deh. Udah kita ikut aja dah terus gitu ya. Akhirnya udah terus saya ikut sampai ya sampai sekarang ini. Ya enak lah ikut berkeluarga, jadi kayak persaudaraan gitu. Amin. Jadi saya email pesan pertama gitu ya dulu sebenarnya kan full keluarga ini dulu sebenarnya awalnya karena kewajiban gitu. Dulu kan karena kalau merit kan harus gitu kan. Mungkin tadi yang dibilangin tante saya kali ya, ini mau merit dipakai. Iya pas semuanya. Dulu memang pas masih sedikit tahun 2016 ya dulu. Tapi syukur gitu yang tadinya hanya kewajiban, tapi di situ saya dibentuk gitu. Gara-gara full di sini juga saya disuruh ikut HMC. Tapi di HMC itu juga setelah HMC saya jadi benar-benar cari Tuhan, karena setelah HMC saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Di Kulkana juga awalnya mungkin saya kebalikannya kayak tante ya tadi. Tapi kan pas masuk, ini mau saya lanjutin nggak ya? Gitu. Setelah merit, ini saya mau lanjutin nggak ya? Karena pada saat kan
apa sih, di samping kul itu ada BPN ya, BPN. Teman-teman BPN saya tuh bukan di kul keluarga Pak Victor gitu, yang lain gitu, yang masih muda-muda gitu, 20-an. Pas saya masuk kan, wah ini udah senior semua nih, anakku udah gede-gede. Saya masuk sini gimana nih? Saya awalnya saya pikir itu memang lagi ada masalah. Jadi nggak ada niat ikut ginian lah ya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin dari Kohar, mamanya Cynthia kan kena CEO. Jadi kita memang lagi ada masalah. Saya datang ke Kulkana. Jadi di Kulkana ini memang banyak lah yang saya dapat di saat saya lagi jatuh. Ada yang angkat saya lagi di saat saya lagi lemah, ada yang nguatin lagi. Jadi Kulkana ini memang bukan keluarga aja yang saya anggap ya. Jadi udah kayak saudara lah udah. Jadi saya banyak dapat dari sini kok. Yang di luar mungkin saya lihat kalau saya lagi jatuh ya udah ditinggal gitu kan. Nggak ada yang maksudnya paling nggak saya hello gitu, nggak ada gitu. Jadi di Kulkana ini memang semua udah kayak saudara. Saya dapat banyak di sini kok. Jadi puji Tuhan saya masih ada di Kulkana sampai 5 tahunan ya sejak ikut HMC ya. Ya itu aja sih paling kesaksian saya. Jadi kayak Vito. Kalau Vito nanya Tuhan, kalau aku sampai disuruh Tuhan 3 kali. Dari pertama kali mau BPN sama Tuhan kan ketemu Bu Nelly. Bu Nelly udah kasih nomornya Pak Victor ternyata. Tapi kita nggak tahu itu nomornya Pak Victor, cuma dikasih. Kamu harus ikut kul, kan gitu kan? Karena salah satu syarat mau nikah pasti harus masuk kul dulu. Kita berdua mah kagak, nggak hubungin. Udah sampai nikah, berjalan, bisa nikah semuanya, kesandung masalah kita berdua. Saya gereja sendirian, dulu masih ada Cimelani ya. Cimelani deketin saya. Udah ikut kok belum? Belum. Ini nomornya. Ternyata itu nomornya Pak Victor juga. Saya nggak tahu loh itu nomornya Pak Victor. Bener-bener nggak tahu. Udah saya cuekin. Saya tempel doang di kulkas di rumah. Nomor siapa? Udah biarin, orang cuma sendirian kan malu juga. Masa tiba-tiba datang sendirian nggak kenal gitu kan, nggak ada dia juga dulu. Akhirnya HMC dari siapa ya? Waktu itu ditukar-tukar, akhirnya ketemu Cynthia. Dari Cynthia baru sampai datang ke sini. Pas tahu, oh ternyata ini juga golnya. Ternyata emang Tuhan saya di sini sampai 3 kali loh. Bener-bener berarti emang Tuhan tuh mau tempatin saya di sini gitu. Lebih dalam untuk panggilan saya, bahkan dibentuk sama Pak Victor, ketemu Cimelani, sampai akhirnya dimasuk ke pendoa, sampai akhirnya sekarang di Kulkana ini diproses pembentukan, diproses karakter, diproses kasih dan keluarga, semua dapat dari Kulkana. Dan itu sampai saat ini pun walaupun saya tidak jarang bergabung dengan Kulkana, tapi tetap kasihnya tetap ada, kekeluarganya tetap ada seperti itu. Dan itu kan kesaksian yang selama saya ikut Kulkana, dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan ingetin kenapa kul ini kuat. Tuhan ingatnya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Itu adalah tentang senjata Allah, tentang kita kuat di dalam Tuhan. Ini selama ini di Kulkana tuh digoncang, begitu banyak orang kena masalah, begitu banyak orang pasang surut gitu. Tetapi Tuhan ingetin tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam rohani yang daripada Tuhan. Mungkin kadang-kala seperti tadi Kohar ngomong atau kita ngomong, mungkin kita sendiri nggak kuat gitu, tetapi ada orang-orang yang Tuhan kirim dari kul ini yang menopang kita, yang akhirnya membantu kita keluar dari masalah demi masalah yang kita hadapin gitu. Mungkin ada porsinya masing-masing. Ketika itu masalah keluarga, ada orang yang Tuhan kirim untuk mengatasi masalah keluarga. Mungkin masalah anak, ada orang yang Tuhan kirim masalah anak. Apapun itu Tuhan taruh di Kulkana ini. Dan ada ayat yang Tuhan ingetin, itu adalah ayat tentang Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan dia seperti Raja Wali yang akan terbang tinggi. Dia akan berjalan dan tidak menjadi lelah,
dia akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Yang kedua adalah Tuhan ingetin, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, apapun itu sakit penyakitnya, mungkin itu berat, mungkin itu ringan, tetapi Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 6, Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan, Tuhanlah yang akan mengangkat setiap sakit penyakitnya, dan Tuhan yang akan menyimpangkan segala berkat yang akan diberikan kepada orang yang mengalami sakit itu. Jadi awal kena vulkanan pakai gini mungkin masalah jatuh, terus ada yang menopang lagi, memberitahu. Mungkin mentor-mentor ini enggak bosan kali, bosan apa enggak? Lagi, masalah ini lagi. Mungkin mereka pun udah bosan, nah si hari paling masalah itu lagi. Capek dengerin dia udah dikasih tahu. Adem seminggu, 2 minggu, sebulan gitu lagi. Saya bertumbuh pas ikut tahun 100. Hampir sama kayak gini ya, masih masalah keluarga juga. Ya mungkin sebagian di sini udah yang tahu lah masalah kayak Maya. Awal saya datang ke tanah, saya ketemu Pastor Paulus sharing, hampir mau pisah lah gitu. Pas hari Jumat jatuhnya itu. Ngomong-ngomong semuanya kan, terus Pastor Paulus bilang, kamu harus ikut cool kan. Jujur saya orangnya nggak suka, maksudnya nggak suka ikut kemana-mana gitu kan. Cool, terus dikasih nomor komputer. Pas pulang udah sharing, udah cerita sama Pastor Paulus, coba kamu ikut dulu coba cool keluarga ini, Pak Victor katanya kan. Kita lagi syuting tuh. Ya salam teman-teman semua. Ya kalau flashback terbaik kalau anak waktu itu aku PPN habis selesai PPN segala macam suruh full buat persyaratan nikah. Kita memang belum dibentuk. Saya cuma dikasih tahu hubungin Pak Victor, saya tanya orangnya yang mana gitu kan. Akhirnya saya beberapa kali nanya Pak Victor, kok gimana kok kapan mulai sampai saya pun sebenarnya udah bosan nanya gitu. Akhirnya cuma ketika pas saya ngomong itu kata Pak Victor, ya nanti kita mulai di hari Jumat. Akhirnya saya sama Michael ikut, awalnya memang cuma buat untuk persyaratan ya, tapi setelah nikah memang waktu itu pas saya masuk itu nggak terlalu banyak, dan selesai nikah malah pada hilang semua sih. Tapi aku sama Michael bilang ya udah kita coba stay, karena namanya gereja besar kan nggak enak ya gitu. Kalau karena saya tipe terbentuknya dari gereja yang kecil, jadi waktu dulu gerejanya saya itu adalah kayak gereja keluarga, jadinya ada suami mama punya adik nikah sama itu kebanyakan sih masih muda-muda banget yang benar-benar yang mau baru nikah ya, baru mau nikah gitu. Sampai akhirnya si Michael sibuk kerjaan, akhirnya saya belajar bahwa perhatian gitu, maksudnya saling menopang gitu ya. Kamera ya Kels. Jadi masuk sini tuh inget banget ya, bulan Juli tahun 2019 itu aku asli nyari sendiri. 2017 baca Alkitab, nggak tahu kenapa kok kayaknya harus cari komunitas. Di situ itu bergumul setahun, masih tetap ke gereja, tapi kok gua nggak punya gereja tetap, nggak punya komunitas gitu. Sampai akhirnya Tuhan temuin loh. Udah saat Tuhan temuin, ketemu Bu Nelly, langsung begitu dia bilang boleh pilih ada hari Senin Jumat, aku langsung pilih Jumat. Lalu ketemu sama Pak Victor, thank you banget. Begitu datang ketemu wajah-wajah kalian itu, I feel like home gitu. Kan kalau daerahku tuh kan daerah timur ya, jarang-jarang timur ke barat begitu ngeliat Cici gitu kan. Jadi langsung dari bulan Juli langsung Mary memutuskan September pilih gereja tetap yang namanya GBI GMCC. Dan Mary ada sampai sekarang itu karena kalian semua, kok Victor, Cici. Jujur Li ya, Jujur Li itu merasa kayak punya keluarga. Bener kata Kohar, gak mungkin gembala kita bisa ngerangkul semua gitu loh, tapi itu berasa safe gitu loh. Kalau kata bahasa Jaksel kayak punya safe person dalam support system seperti itu ya. Jadi
I love you semuanya dan aku tuh beruntung banget ada di sini. Amin. Cece, nggak ada matinya, keren banget. Memang sih jarang-jarang ada satu kadang enggak. Pas datang ke situ kadang gereja gitu aja nggak dikenal. Kan sekali ngomongin kan dikumpulin gitu. Iya, iya. Ya coba-coba gitu datang gitu. Oh, akhirnya Ya semenjak kumpul ini sih jadi sering lagi ke gereja kok. Woi. Kalau dulu kan dulu kadang gereja, kadang enggak, Iya. kadang banyak enggaknya, kadang Iya. itu pindah-pindah gereja kalau dulu kan. Sekarang kan tetap di Gajah Mada kita. Baik, mantap. Itu sih. Sekarang juga ada mulai kalau misalnya ada apa belajar sering ada latihan. Amin. Ya. Ikut tour itu gara-gara pandemik ya. Jadi saya kena COVID, kemudian lapor ke gereja, sekretariat ya. Kemudian dilayani, malah diminta masuk tour keluarga. Jadi dikasih HP-nya Pak Victor, ya kan? Kemudian saya kontak Pak Victor. Karena waktu pandemik itu benar kita kan nggak gereja sama sekali ya. Jadi nggak ada komunitas lah, tidak ada teman yang bisa kita bertanya, begitu ya. Karena online, pertama kali lewat online ya. Jadi komunikasi saling kenal lewat online tatap muka begitu ya. Tapi dengan saya melihat Kulkana ini cukup membantu ya. Jadi kita bisa sharing, bisa bertumbuh. Karena saya merasa selama pandemi ini kita tidak terkoneksi dengan orang-orang gitu ya. Dengan tidak terkoneksi kita tidak bisa berbagi sesuatu, sharing atau support dari teman-teman gereja sama sekali susah, apalagi kan gereja cukup besar gitu ya. Jadi saya agak kesulitan buat cari teman-teman di gereja. Dengan Kulkana malah sekarang cukup membuat saya terbangun, terus kemudian ikut main to main gitu ya. Dari di situ saya terbangun dan terbentuk ada komunitas pria-pria gitu ya. Sama sih, tadi yang Gary bilang Kulkana memang tujuannya untuk menikah waktu itu. Udah masuk Kulkana sama Kohar, ketemu sama orang lama nih semua yang baru-baru belum. Ya udah, belum tahu apa-apa juga, masih canggung-canggung, mau sharing-sharing juga masih malu-malu. Belum tahu lah, ataunya aku aja ke gereja aja masih mulai kan, terus dikasih komunitas, jadi masih belum tahu apa-apa. Cuman Tuhan ya waktu itu sebelum kita menuju menikah ya ada huru hara, jadi aku sempat break dulu nih dari komunitas. Cuman ya itu Tuhan, balik lagi ke Tuhan tuh sayang sama aku. Amin. Makanya aku dibalikin lagi ke sini walaupun Karena waktu itu saya pertama kali di sini pas masuk gereja kan bilang ada baptisan, kebetulan kartu baptis saya yang zaman dulu hilang, jadi ceritanya masuk gereja mau bikin lagi, cuman tanya di sana di belakang bilang katanya syaratnya harus masuk dulu gitu, selama 3 bulan. Nah akhirnya aku nyari ke atas, masuk ke ruang remaja. Aku lihat anak-anak pada absen. Kok absen? Aku boleh absen nggak? Loh, ibu emang kemana? Pukul. Mungkin salah kali bu di sana katanya gitu. Akhirnya aku masuk. Ruang Mandarin itu. Kenapa? Ruang Mandarin. Bukan anak-anak remaja. Oh, dewasa remaja. ini kali nggak tahu deh. Pokoknya nyasar ke situ. Poin aja. Iya. Katanya dia, toh kalau udah selesai ini, Saya mau pulang. bukan. Kalau udah selesai ini nanti jangan berhenti ya, lanjut. Katanya Mary. Lama ketemu Mary. Iya. Ya udah terus sampai saat ini. Kulkana saya tak pernah sama kopi itu membenci panik. Ya nggak tahu itu. Zamannya di rumah Cilili ya kok gitu ya. Kayaknya kok Ahok bilang kita adain Kulkana ya katanya. Tapi mau diadain hari apa katanya. Itu kita kompromi hari Jumat katanya di ruang Mandarin. Kayaknya gabung juga di GM3.
sekarang bisa pelayanan juga di Kulkarna nih, jadi dipakein doa syafaat. Terima kasih banget sama teman-teman semuanya ada di Kulkarna ya, terutama Tiffany sama komputer ya. Cynthia gimana Cynthia? Ya, Cynthia juga waktu itu telepon saya, Yuri kamu mau pelayanan katanya, tapi kamu harus datang ke menara doa ya. Itu oke, saya bilang. Akhirnya minggu pagi saya datang. Diomelin? Enggak. Oh. Bisa sampai sekarang gitu. Oh iya, mantap. Awalnya ya waktu saya ke kebaktian, Pak Victor nyamperin saya. Iya, Pak Victor nyamperin saya. Kita gabung full yuk, katanya gini. Hari apa? Di Jumat, katanya kalau bisa waktu datang. Cuma pas kebenaran hari itu, hari Jumat, saya waktunya nggak bisa. Karena nganterin anak saya ngeles. Saya ya, biasanya harus giat gitu ya untuk bagaimana supaya orang tuh bisa gitu ya. Itu sudah sering perjalanan berapa bulan nggak tahu tuh ya. Nah saya kenal sama Iyo yang sering ayo Mi ikut katanya kita cool katanya. Terus saya bilang saya bilang Mi mau ikut nggak? Dia bilang apa ya? Coba nanti dah saya begini. Seiring perjalanan tuh terusnya dia sering tuh, nih kapan lagi kita gabung atau sama dia kayak, jadi kita kayak punya keluarga, gitu kan, kita bisa ngobrol sama-sama. Itu deh tuh pada hari Jumat, pas beneran lagi hari Jumat itu, anak saya selesai lesnya tuh. Jadi kita coba ikut kuliah. Iyo juga kagak ada kohan nggak. Saya jadi sama siapa ya? Ya udah terakhir masuk. Saya ikut aja dah, ikut baktian. Itu saya nggak ada ngerasain apa-apa. Terus wah kok ini kayaknya kok ada gitu. Saya kan memang pengen apa? Saya berkomunitas juga, tapi saya juga pengen ada hadirat Tuhan gitu, jadi nggak sia-sia. Jadi saya nggak cuma hanya kumpul, hahihi, canda sana sini, saya nggak mau gitu ya. Buat apa? Kalau kayak gitu-gitu, teman-teman saya juga banyak gitu. Ya bukannya saya ini ya, saya bicara apa adanya. Kayaknya Tuhan gerakin saya kali ya, atau dengan Tuhan zaman. Benar-benar ada hadirat Tuhan. Terus saya menyembah segala macam, nyanyi-nyanyi puji-pujian, itu benar-benar ada hadirat. Akhirnya saya bilang, Mi, kayaknya kita ikut terus deh. Kalau saya ngerasain ini kayaknya ada lain nih. Pasti Tuhan ada di sini. Nah, seiring perjalanan, saya ikut cool. Terus, baru beberapa minggu ya, ditawarin HMC kan. Saya juga nggak tahu penelitiannya kohar. Nggak tahu. Cuman saya masuk ikut HMC sama Mik, kita ikut HMC yuk. Dia nawarin mau nggak? Boleh dah. Komandan juga, memang saya tuh jujur aja ya. Saya ini merasa nih kayaknya ada beban di diri saya ya. Saya pengen ada pelepasan gitu. Pada saat itu saya pengen pelepasan. Karena kan waktu dulu saya juga bukannya keinginan saya. Mama saya yang ngajak saya ke beri saya inilah maksudnya hati yang ini tetap gitu ya. Tapi belakangan ini akhirnya kembali lagi tuh hati saya tuh seperti yang semula tuh. Akhirnya sampai hari ini saya tuh ngerasain kayaknya benar-benar kayaknya kok saya dirangkul ya, walaupun saya bagaimana keadaan ya pasang surut, tapi mereka semua pada peduli sama saya. Halo, nama saya Susan. Saya tinggal di apartemen sini, gitu. Terus saya sebenarnya udah ikut pool. Cuman saya ditarik nih, diajak sama Cimeri. Coba ikut di sini, kata gitu. Terus jadi ini pertama kali saya datang ke sini. Saat pertama sih belum, cuman ngerasa memang kayak memang lebih semangat ya gitu kan. Cuman
untuk nextnya semoga memang saya dapat panggilan untuk stay di sini gitu. Suaranya gini dong. Aku merit zaman dulu. Saya kenal Kulkana dari istri saya. Yang mana? Ya. Malu dia. Takut nggak ngakuin. Waktu itu saya lagi ada masalah, terus yang bantu Pak Victor. Terus setelah selesai masalah, diajak dan ternyata Pak Victor itu gembala Kulkana. Dari itu, waktu masih online sih, kemarin sebelum pandemi sih, masih ada keinginan. Cuman setelah online, terus setelah onsite lagi, ya tetap aja itu. Cuman kadang bingung juga, kok si Sally kok semangat juga gitu kan. Kadang saya yang nggak dateng, dianya tetap nyonong sendiri gitu. Oh berarti ya mungkin ya, bukannya mungkin, berarti emang ada sesuatu di Kulkana ini gitu kan, yang dia udah dapat gitu. Ya semoga juga saya dapat gitu. Dapat sih, cuma surut ini. Iya. Kalau buat ngomongin kenapa aja pasti banyak alasannya aja kan Cia. Jadi ya sama-sama tahu lah. Nah itu. Ya, mungkin itu aja. Biar saya juga ngerasain apa yang saya lihat. Sahabat saya, Pak Arman, seperti Kelsey. Dia mempertemukan, kita berantem, akhirnya juga kompak lagi gitu. Dan bagi saya itu, saya di Kulkana itu benar-benar dibentuk tuh karakter saya. Pertama saya sama Cynthia. Dan saya bilang sama yang lain, kalau udah bisa berantem sama Cynthia pasti akrab. Mungkin pasti akrab gitu. Jadi kalau yang belum pernah berantem, cobalah sih. Berantem. Tapi melalui dia, saya terbentuk loh. Akhirnya saya menyadari, saya buka paradigma, oh saya bisa nerima, saya bisa ngertiin orang ya. Kebanyakan kita orang mesti ngertiin kita kan. Tapi saya belajar saya gimana saya ngertiin. Tapi setelah berjalannya waktu, Cynthia itu salah satu sahabat yang paling luar biasa buat saya. Karena di saat saya sakit, dia yang paling luar biasa, sibuk. Dan saya bersyukur saya bisa take and give sama Cynthia gitu. Jadi saya bisa memberi sesuatu buat keluarga dia. Saya bersyukur gitu. Akhirnya dalam kesempatan berlalunya waktu di Kulkana, saya bersyukur Tuhan promosikan lagi. Jadi saya bisa keluar dari zona Kulkana ke kul-kul yang lain. Tapi saya tetap membawa nama bendera Kulkana. Dan sampai di satu titik saya bisa langsung Tuhan bikin melejit gitu, tampil se-GMCC, ya kan? Main sandiwara, dan itu ditayangin, benar, dan itu ditayangin di, iya drama, dan itu ditayangin langsung ke YouTube, iya, dan 2 kali gitu. Saya 2 kali loh. Saya tuh bener-bener bersyukur sama Tuhan gini loh. Kalau saya ngeliat masa lalu saya, ih siapa lu ya Dad ya gitu kan? Tapi Tuhan bikin promosi tuh besar-besaran banget gitu. Sampai saya sama Kohar dipromosin ke Pastor Paulus, ya kan? Sampai kedua kalinya Kohar kayaknya diajak. Saya doang berdua sama Pastor Paulus. Dan saya sampai hari ini jadi saya ngerasa sama Pastor Paulus yang lain